Hai viewers, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Di video kali ini, aku bakalan kasih tahu kalian rekapan wrap up aku buku-buku yang sudah aku baca di bulan Oktober kemarin. Sekaligus juga, aku mau kasih tahu kalian buku-buku yang mau aku baca di bulan November ini. Di bulan Oktober kemarin, aku tuh nggak terlalu banyak baca bukunya. Ada mungkin kayak 1 atau 2 buku gitu. Dan aku bakal rekap di video ini. Dan langsung saja, buku yang pertama yaitu judulnya Always Another Guy. Jadi buku ini tuh sudah aku review di Instagram. Kalau misalkan kalian mau details tulisan aku reviewnya di Instagram, ada beberapa part gitu reviewnya di Instagram. Kalian bisa cek aja. Nanti aku kasih link Instagram aku di bawah deskripsi. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Janina. Jadi Janina ini itu dia kayak lagi sekolah S2, lagi ngejar skripsinya, dan dia tuh berharap bahwa memiliki kehidupan yang bagus banget dan planning yang sudah teratur gitu. Kayak misalnya dia itu skripsinya selesai di ACC, terus wisuda, terus habis itu dia mendapatkan pekerjaan dan menikah. Nah, pada akhirnya si Janina ini bertemu dengan seorang laki-laki yang dia tuh berharap dan mengira kalau laki-laki itu adalah dambaan hatinya atau orang yang selama ini dia cari gitu. Karena mungkin Janina sudah merasa nyaman dengan laki-laki ini dan Janina banyak mengharapkan kalau dia ini adalah jodoh si laki-laki itu gitu. Seiring berjalannya waktu, ternyata si laki-laki ini orang yang sangat dia dambakan gitu ya, ternyata menikah dengan perempuan lain atau gadis lain. Patah hati dong si Janina, dan pada akhirnya Janina mencari pelampiasan atau pelarian atas patah hati yang dia rasakan. Dengan mengunduh aplikasi kencan bernama Tinder, Janina mendapatkan banyak sekali pria yang dia bisa bertemu gitu ya. Banyak banget pria-pria asing yang dengan karakter-karakter yang khas menurut aku, ada dari negara ini, dan mereka tuh menjalin hubungan yang intim, hubungan yang dekat sekali dengan Janina, sehingga Janina juga merasa ada harapan kepada pria-pria tersebut. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu, Janina masih kurang sreg dengan pria-pria yang sudah dia temui atau dia kencani kayak gitu. Dan pada akhirnya banyak banget konflik-konflik yang terjadi dalam buku ini. Menurut aku buku ini itu sangat syarat banget akan maknanya, pesan moral yang kita dapatkan, dan juga di dalam buku ini gaya bahasanya itu aku suka banget, dengan gaya bahasanya yang cerdas, tidak terlalu bertele-tele, kayak langsung to the point, pas juga. Menurut aku komposisi konflik dan juga alur yang penulis tuangkan dalam buku ini, dia itu stabil dan teratur, kayak buat kita itu tahu pada saat adegan ini tuh di mana gitu. Jadi kita bisa membayangkan Janina itu kayak bagaimana perasaannya, dan juga pendeskripsian latar belakang yang menurut aku detail ya, tapi aku rada bingung dengan pendeskripsian latar belakangnya, karena latar belakangnya itu kan kayak Janina itu berpindah dari suatu kota ke kota lain, dan disitu Janina memulai hidupan barunya setelah patah hati gitu. Kalau misalkan kalian suka dengan buku romance yang cerdas gitu, kalian bisa baca buku ini. Buku yang kedua yaitu Ferris Wheel at Night. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu buku ini, dan juga mungkin sebagian kalian sudah baca gitu ya. Kalian bisa komen di bawah bagaimana pendapat kalian tentang baca buku ini kalau misalkan kalian sudah baca. Jadi buku itu menceritakan tentang dua keluarga yang saling bertetanggaan, yaitu namanya keluarga Endo dan juga keluarga Takahashi. Jadi keluarga Endo ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama itu si ayahnya namanya Keisuke, terus juga ibunya bernama Mayu, dan juga anaknya yang suka tantrum bernama Ayaka. Singkat cerita, Mayu mendengar sebuah teriakan atau suara-suara gaduh di seberang rumahnya, dan dia berspekulasi kalau suara itu berasal dari keluarga Takahashi gitu ya. Akhirnya pada saat itu Mayu dan juga Ayaka yang kayak ogah-ogahan juga ikutan lihat sumber suara itu dari mana, dan dia mendapati kalau sumber suara itu di rumah sebelah gitu, rumah Takahashi gitu. Singkat cerita, Mayu akhirnya pada malam itu keluar rumah untuk membeli cemilan dan juga membeli beberapa perlengkapan rumah tangga gitu ya. Dan ternyata dia bertemu dengan Shinji yang tidak lain dan tidak bukan adalah anak dari rumah keluarga Takahashi. Dan kaget lah ya si Mayu ini, kok bisa Shinji ada di sini.
Sedangkan kayaknya dia itu mendengar kalau ada keributan di rumah mereka gitu, di rumah Mas Shinji ini maksudnya. Singkat cerita, Mayu mendapatkan kabar kalau pagi harinya ayah dari Shinji ini meninggal dunia, dan yang lebih mengagetkan lagi, pelaku dari pembunuhan itu adalah ibunya sendiri. Well, di sini maksudnya ibunya ini menyerahkan diri kepada polisi kalau dia ini sudah membunuh suaminya gitu. Menurut aku gaya bahasa dari Minato Kanai ini betul-betul sangat-sangat dalam, dan juga bikin kita itu rada nggak nyaman gitu ketika bacanya. Tapi semakin kita baca, semakin kita tuh penasaran apa sih yang terjadi pada malam hari itu. Maksudnya kan pada saat pembunuhan itu Shinji dan juga saudara perempuannya yang sedang nginap di rumah temannya itu kan nggak ada di rumah. Dan pada saat pembunuhan itu terjadi, cekcok itu terjadi gitu ya, si Shinji ini itu lagi keluar rumah di supermarket dan kebetulan ketemu dengan Mayu gitu. Jadi kayak Mayu ini bisa dijadikan saksi atas peristiwa itu. Cuman pada saat aku baca di awal, aku tuh masih rada bingung gitu, masih rada menerka-menerka dan menebak bagaimana alur dan bagaimana rentetan-rentetan kejadian pada saat tragedi atau kejadian itu terjadi gitu. Aku suka banget dengan gaya bahasanya di dalam buku ini, kayak gamblang banget, luwes, dan juga ketus gitu, yang nggak terlalu banyak A, B, C, D sampai Z, tapi dia tuh kayak apa yang menjadi benang merah itu yang menjadi pokok dari pembahasan di paragraf itu gitu loh, ngerti gak sih? Dan di November kali ini aku bakalan membaca beberapa buku fantasi gitu, dan salah satu bukunya yaitu judulnya Summer Solstice and Strawberry Moon. Rada beribet ya judulnya. Buku ini sebenarnya udah lama banget aku punya, aku dikasih oleh Grasindo waktu itu, dan buku ini salah satu novel di Wattpad fiction gitu, jadi kayak diadaptasi dari Wattpad ke buku gini, jadi seperti ini. Dan aku bakalan baca buku ini di November ini. Aku belum terlalu ngerti apa buku ini tuh menceritakan atau mengisahkan tentang apa, tapi ya semoga ini adalah buku atau kisah yang bisa membuat aku struck atau membuat aku suka gitu ya. Buku yang kedua yang bakalan aku baca di November ini judulnya The Kite Runner. Jadi buku ini aku baru aja beli dan aku pengen banget untuk baca buku ini, karena buku ini tuh bagus banget katanya. Aku kayak teracuni oleh beberapa bookstagramer kalau memang buku ini tuh penuh inspiratif, penuh masirat makna, dan juga bagus banget lah pokoknya. Dan buku terakhir yang menemani aku di November ini yaitu I Believe Anything Called Love. Sebenarnya buku ini tuh sudah hampir selesai aku baca, tinggal beberapa bab terakhir aja. Dan well, sejauh ini aku cukup suka dengan cerita ini, dan nanti bakalan aku review detail buku ini seperti apa nanti. Kalian bisa komen buku-buku apa aja yang bakalan menemani kalian di November ini. Kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang akan punya. See you next video. Have a nice day. Bye bye.